the majority of you say no. And I really want to challenge that because I believe inside every single one of you. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Segalanya membolak-balikan hati seorang hamba. Banyak kisah mualaf yang jalannya ceritanya tidak bisa ditebak oleh akal. Hidayah Allah dapat diperoleh dengan jalan apapun selagi Allah menghendakinya. Kisah mualaf sungguh banyak menggugah hati baik untuk kalangan Islam ataupun lainnya. Menjadi mualaf sebenarnya keputusan yang tidak mudah apalagi bagi seorang yang dilahirkan dari keluarga mayoritas non-muslim seperti kisah awal mula Halila Lister jadi mualaf. Halila Lister adalah perempuan dari London yang lahir dari keluarga Yahudi. Keluarganya aktif dalam dunia pertunjukan, mereka memiliki banyak perusahaan teater di London. Halila Lister suka manggung dan melakukan pertunjukan sejak kecil. Namun ketika menginjak usia remaja ia mulai memberontak dan pergi dari rumahnya. Ketika saya remaja, saya memberontak, saya merasa tidak cocok, saya meninggalkan rumah. Saya meninggalkan sekolah pada usia 14 tahun ucapnya. Meskipun secara resmi ia beragama Yahudi, namun keluarganya memilih menjadi agnostik, sehingga keluarganya tidak religius dan tidak percaya pada agamanya. Ia merasa tersesat dan merasa malu mengakui agamanya. Bahkan Halila Lister sempat belajar tentang agama Kristen, namun akhirnya ia bingung karena dalam satu Tuhan ada 3 Tuhan. Saya mempelajari agama Kristen, namun saya tidak bisa memahaminya, saya tidak mengerti bagaimana ada 3 Tuhan, tapi ada satu Tuhan paparnya. Sebelum jadi mualaf, ia aktif dalam dunia selebriti dan musik. Ia hidup dengan harta melimpah ruah, namun hatinya tak pernah merasa puas dan bahagia. Akhir dari karirnya menjadi presenter atau host untuk para selebriti di BBC One Extra Cash FM, sebuah studio radio terbesar. Saya tampil di depan banyak penonton dan hal itu adalah sebuah kemewahan menurut orang-orang, namun kenyataannya tidak demikian akunya. Bahkan, tak jarang ia menemukan beberapa artis yang terlihat bahagia di depan kamera namun kenyataannya ia sedang dalam keadaan sedih. Mungkin kalian akan berpikir bahwa mereka, artis, sangat bahagia bisa menggapai impiannya, mereka punya uang dan mobil, bisa membeli segala keinginan mereka, berhasil dalam mengembangkan bakat mereka. Jadi kalian akan berpikir bahwa mereka ada dalam puncak kebahagiaan dunia ungkapnya. Namun, ia menuturkan bahwa di balik senyum lebar para selebriti di depan kamera, ia sebenarnya sedang dalam kondisi sedih dalam hatinya. Bahkan ketika Halila Lister berumur 15 tahun, ia menyaksikan salah satu selebriti laki-laki yang hampir menyerahkan hidupnya. Lelaki itu berteriak lalu mengatakan bahwa dirinya penuh dengan iblis, hingga terbesit dalam pikirannya aku tidak ingin seperti dia gumamnya. Lalu, ia menyimpulkan bahwa para selebriti merasa sedih karena mereka tidak tulus menjadi diri sendiri ketika di depan kamera. Setelah kakeknya meninggal dunia di usianya yang ke-13 tahun ia mulai mempelajari berbagai agama, namun tak terbesit sekalipun dalam benaknya untuk mengenal dan mempelajari Islam. Hingga pada suatu hari teman kerjanya memberitahunya bahwa ia telah memeluk agama Islam. Aku seorang muslim, ujar temannya hingga membuatnya terkejut. Ia berpikir bahwa dengan masuk Islam hidup temannya akan terlempar jauh, karirnya akan berakhir dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Berkali-kali ia belajar tentang agama Kristen, ia tetap mengalami kebingungan dengan Tuhan mereka yang disebut 3. Namun ada satu, beda halnya dengan agama Islam. Ia benar-benar terkejut karena siapapun bisa menjadi muslim tanpa dinilai latar belakangnya dan tak masalah sebanyak apa dosa yang dilakukan. Lalu ia berpikir ini pastilah kebenarannya, gumamnya dalam hatinya. Setelah ia memiliki keyakinan itu, ia mulai menemani teman kerjanya ketika hendak sholat.
namun ia hanya jadi pengamat dari belakang sambil mengangkat tangannya lalu berdoa, "Tuhan, kumohon jika Islam adalah kebenaran, bimbing saja saya pintanya lirih." Setelah Halila Lister beberapa hari berdoa, ia lalu bermimpi yang membuatnya terguncang. Dalam mimpinya ia berada di suatu tempat yang diharamkan menjadi seorang muslim. Namun dia sendiri dalam mimpi itu adalah seorang muslim. Di kota tersebut orang-orang dimasukkan dalam penjara karena beragama Islam. Penjara tersebut dikelilingi oleh para penjaga bersenjata besar. Tempat itu ada di bawah ruangan gelap yang sangat menakutkan. Kemudian, ia memberitahu salah satu penjaganya hendak akan ganti baju. Sungguh beruntungnya dia karena para penjaga tidak menyadari keislamannya. Namun, tiba-tiba orang di sebelahnya berkata Alhamdulillah. Lantas para penjaga pun menyadarinya bahwa ia seorang muslim. Lalu, penjaga tersebut mengarahkan senjatanya hendak menembaknya. Semua orang di sekelilingnya secara serentak berteriak Allahu Akbar. Sungguh ada sebuah keajaiban dalam mimpinya, peluru tersebut berbalik arah mengenai sang penjaga. Setelah itu, ada angin sepoi-sepoi yang mengangkat semua orang Islam lalu membawanya keluar pagar. Akhirnya, ia terbangun dari mimpinya dan bercerita kepada temannya yang muslim tentang mimpinya. Temannya pun nangis terseduh kemudian berkata, pada akhir zaman, akan datang angin sepoi-sepoi yang akan menyelamatkan dan mengangkat umat Islam. Dengan nada lirih ia berucap ini adalah kebenarannya. Lalu ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menundanya lagi segera masuk Islam, karena menurutnya ajal manusia tidak menentu, bisa saja datang esok hari. Kurang dari seminggu setelah kejadian tersebut, ia bersyahadat di masjid kota London. Setelah Halila berucap syahadat, ia mulai membenahi dirinya termasuk belajar menggunakan hijab. Lambat laun setelah ia memiliki keberanian, barulah keluarganya diberi informasi tentang keislamannya. Saat itu, ia mula-mula memberikan sebuah buku dengan judul The Illustrated Guide to Islam kepada adiknya yang berumur 14 tahun. Dan alhamdulillah, idenya direspon baik oleh adiknya. Sebulan setelah ia bersyahadat, adik kandungnya jadi mualaf walau ia masih muda. Karena merasa penting, ia pelan-pelan menata diri untuk memberitahu ibunya, namun tanggapannya justru berbeda daripada adiknya. Sangat memilukan ibunya memilih ia jadi seorang pelacur dibanding jadi seorang muslim. Ibu menangis begitu hebat, sambil berkata kepada saya, "Aku lebih suka kamu memberitahuku bahwa kamu jadi seorang pelacur daripada kamu menjadi seorang muslim." Meski dapat komentar pahit dari ibunya, namun ia tidak goyah dan malah bersyukur dengan berucap Alhamdulillah saya seorang muslim.